adik-adik, selamat pagi. Sekarang kita mau beribadah lagi kepada Tuhan ya. Kita mau siapin hati kita, pikiran kita supaya cuma tertuju sama Tuhan. Ya, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kalian boleh datang lagi kepada Tuhan untuk beribadah, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin supaya kami bisa tetap fokus sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita mau memuliakan nama Tuhan dulu ya. Kita mau menyanyikan lagu-lagu pujian dulu ya. Kita mau mulai dengan menyanyikan lagu Hormat Bagi Allah Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pujian yang boleh kami nyanyikan. Biarlah Tuhan, nama Tuhan yang terus dipuji. Tuhan, sebenarnya kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin supaya kami bisa mendengar dengan baik dan mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, hari ini Cici mau kasih cerita satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Pastinya adik-adik sering deh dengerin cerita ini. Itu adalah Nabi Nuh. Nah, pasti pada tahu kan? Nah, sekarang cuma cerita ya. Jadi pada waktu itu bumi itu dipenuhi sama banyak orang, banyak manusia yang berbuat jahat, yang berbuat dosa dan membuat Tuhan sedih. Nah, mereka tuh sukanya marah-marah, terus mencuri, ya. Terus ada yang suka mukul-mukul, mungkin ya kayak gitu ya. Pokoknya mereka berbuat yang jahat sama di mata Tuhan. Nah adik-adik, sehingga Tuhan menyesal telah menciptakan mereka. Tuhan merasa, wah kenapa sih mereka kok kayak gitu ya, mereka jahat gitu ya, berbuat sesuatu yang tidak menyukakan hati Tuhan. Tapi ada satu orang di Alkitab ya pada zaman itu yang taat sama Tuhan dan beriman sama Tuhan. Dia adalah Nabi Nuh. Dia adalah orang yang baik, sehingga Tuhan mau menyelamatkan Nabi Nuh. Nah, jadi Tuhan membuat rencana untuk mendatangkan air bah. Air bah itu apa sih? Air bah itu adalah banjir. Banjirnya sangat besar, jadi nggak berhenti-berhenti. Jadi banjirnya tuh naik kan. Biasanya kalau banjir kan cuman ya ada batasannya lah ya. Nah, kalau ini seluruh bumi ini dipenuhi sama air itu, banjir itu, sampai nggak ada lagi manusia yang bisa selamat kalau misalnya nggak Tuhan tolong. Jadi Tuhan ingetin Nuh, kamu buat ya bahtera yang sangat besar. Nah, bahtera itu apa? Ada yang tahu? Bahtera itu adalah kapal laut yang sangat besar. Nah, Nuh itu dia nggak mikir dulu, loh kenapa Tuhan mau buat kapal yang sangat besar ya, padahal kan sekarang lagi panas. Dia nggak mikir dulu, dia mau langsung ngelakuin, oh iya Tuhan nyuruh aku buat bahtera, berarti aku harus buat bahtera. Jadi dia nggak banyak nanya, dia langsung nurutin apa keinginan Tuhan ya. Nah, pada saat Nuh lagi buat bahtera, Nuh tuh diolok-olok sama teman-temannya, sama tetangga-tetangganya. Nuh kenapa sih kok dia buat bahtera? Padahal kan lagi panas-panas gini kan, gak mungkin datang hujan. Mana hujan? Gak ada hujan kok, ini lagi panas. Kamu aneh, kenapa sih kamu buat bahtera? Nah, terus kan
kita tinggalnya di daratan, kita tinggalnya di darat yang tinggi, jadi nggak mungkin lah kalau misalnya ada hujan, banjir kayak gitu, kayaknya nggak mungkin kan kita tinggalnya di tempat yang tinggi. Si Nuh mah aneh, mungkin kayak gitu ya. Nah, tapi Nuh gak mau dengerin kata-kata mereka. Nuh cuma mau dengar apa kata Tuhan ya. Akhirnya Nuh buat bahtera itu yang sangat besar sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ininya harus segini, panjangnya harus segini, lebarnya harus segini, pintunya harus segini. Semuanya, segala rinci semuanya diturutin sama Nuh sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Lalu Tuhan bilang, Nuh, nanti kamu sama keluarga kamu masuk ke dalam bahtera ya, dan bawa juga segala jenis binatang, masing-masing satu pasang, betina dan jantan. Jadi masing-masing satu pasang dibawa masuk ke dalam bahtera. Tapi nih yang bikin anehnya lagi ya, kok binatangnya gak ngelawan ya? Nah, coba kalau dipikir-pikir sekarang, kita misalnya mau bawa kucing atau anjing, kalau misalnya peliharaan kita mungkin mereka mau ikut ya. Tapi kalau misalnya binatang-binatang yang besar kayak gajah, jerapah, singa, loh kok bisa ya mereka mau nurut ya? Nah, itu adalah kuasa Tuhan. Nah, adik-adik, udah gitu Nuh tuh ngikutin apa kata Tuhan. Dia buat bahtera, terus dia bawa segala jenis binatang dan keluarganya dia. Makanya ada lagunya tuh, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nah, mereka masuk ke dalam bahtera itu dan Tuhan tutup pintunya. Lalu tiba-tiba datanglah turun hujan selama 40 hari 40 malam. Dan apa yang terjadi? Airnya makin tinggi dan memenuhi bumi. Sehingga orang-orang yang mengolok-olokkan Nuh kemarin itu ya gak bisa selamat karena mereka gak percaya dan mereka gak beriman. Mereka berbuat sesuatu yang jahat dan gak mau ikut apa kata Tuhan. Tetapi Nuh yang mau ikut apa kata Tuhan, yang mau taat sama Tuhan, yang mau dengar perintah Tuhan, yang baik dan selalu melakukan sesuatu yang Tuhan mau, dia bisa selamat. Nah, adik-adik, pada saat air bah itu ada ya, setelah 40 hari 40 malam itu, lama-kelamaan airnya menjadi surut, airnya surut, maksudnya airnya turun. Nah, sampai airnya tuh gak ada lagi. Pada suatu hari si Nuh ini dia menerbangkan burung merpati ya. Jadi kalau misalnya burung merpati itu gak baik lagi sama Nuh, itu artinya daratannya udah kering, artinya udah gak ada air lagi. Nah, benar, pada waktu itu si merpati itu gak baik lagi, berarti tandanya kalau bumi ini sudah kering lagi ya, si air bahnya tuh udah surut. Akhirnya Nuh dan keluarganya dan semuanya itu keluar. Mereka keluar dari bahtera itu dan membuat suatu mesbah. Apa itu mesbah? Mesbah itu adalah korban bakaran yang bertujuan untuk mengucapkan terima kasih, rasa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menolong dan menyelamatkan mereka. Nah, setelah itu Tuhan mengirimkan sebuah pelangi. Nah, pelangi itu adalah janji Tuhan. Kalau Tuhan gak akan memusnahkan manusia dengan cara yang sama, yaitu mendatangkan air bah. Nah, adik-adik, dari cerita Nabi Nuh ini, kita bisa belajar untuk taat dan selalu berbuat apa yang Tuhan mau kita lakukan. Seperti kejadian Nuh ya. Karena Nuh yang baik hati, Nuh yang mau taat sama Tuhan, maka Tuhan selalu menyertai dia. Nah, adik-adik mau juga kan diberkati? Makanya ya, kita harus taat dan beriman, percaya sama Tuhan, melakukan apa yang Tuhan suruh. Nah, gimana sih
cara tahu apa yang Tuhan mau? Kalau dulu pas zaman itu mungkin Tuhan ngomong langsung ya, tapi sekarang kita bisa lewat Alkitab. Kita bisa tahu apa yang Tuhan mau itu adalah dari Alkitab ya. Jadi jangan kita cuman doa aja. Karena kalau kita doa aja itu sama aja kayak kita tuh cuman ngomong doang sama Tuhan, Tuhan aku tuh mau ini, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Tapi gimana cara Tuhan balas ke kita? Yaitu salah satunya dengan baca Alkitab, atau misalnya dari guru-guru, dari orang tua, dari teman-teman yang ngasih nasihat ke kita. Sekarang kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Tuhan, kami mau belajar Tuhan supaya kami bisa belajar dari Nabi Nuh yang taat sama Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan, jadi kami seminggu ke depan agar kami bisa belajar taat, melakukan yang baik, membaca firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan ya. Persembahan ini kita bisa masukin ke dalam amplop, titip ke papa mama. Nanti kalau misalnya kita udah mulai lagi masuk beribadah ke gereja, kita bisa kasihin amplopnya. Nah, atau bisa juga transfer ke rekening ya. Nah, adik-adik mari kita menyanyikan lagu Nabi Nuh yang tadi ya. Berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat persembahan yang sudah kami siapkan. Tuhan, tolong berkati persembahan ini agar menjadi persembahan yang berguna bagi pekerjaan tangan Tuhan di gereja Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar juga kami mau melanjutkan aktivitas kami. Tuhan, tolong pimpin kami seminggu ke depan agar kami terus-terusan ingat sama firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, jaga juga kesehatan tiap kami. Tuhan berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa minggu depan ya adik-adik.